Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Anak-anak yang saleh dan salihah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Segala puji dan syukur kepada Allah Rabb Jalla Jalaluhu. Senantiasa kita memujinya, mengagungkannya ala hadin ni'am, atas segala nikmat-nikmatnya yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua. Baik nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah, nikmatul sihah wal farah wa ghairu dzalik. Nah, dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Pada kesempatan di pagi hari ini, insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran Al-Adabul Islam di kelas 6, ya, yang dimana kita akan membahas tentang Al-Asmaul Husna, nama Allah yang mulia atau yang baik dan husna. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, tentu kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memudahkan jalan kita di dalam menuntut ilmu, agar Allah memberikan pemahaman ilmu kepada kita semua, dan tentunya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menuntut ilmu ini untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, barakallahu fiikum. Kita buka buku halaman 1 sampai 3. Al-Asmaul Husna, nama Allah yang mulia atau yang baik. Perlu kalian ketahui, barakallahu fiikum, mengenal nama dan sifat Allah itu merupakan ilmu yang paling utama, termasuk landasan tauhid. Seseorang ia mengesahkan Allah di dalam segala perbuatan. Ini yang dinamakan sebagai tauhid rububiyah. Kemudian mengesahkan Allah di dalam ibadah, itu dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid al-asma wa sifat, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha tinggi. Anak-anak sekalian, barakallahu fikum, karena mulianya ilmu itu dapat dilihat dari mulianya apa yang ia pelajari. Mulianya sesuatu yang ia pelajari. Mulianya ilmu itu dapat dilihat dari mulianya sesuatu yang ia pelajari. Semakin ia mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin tumbuh di dalam hatinya rasa cinta dan pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Juga akan semakin ia takut, berharap, dan ikhlas di dalam beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin seorang mengenal nama dan sifat Allah, maka akan semakin ia berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, maka ia akan semakin menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui juga, Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Dan juga Allah Azza wa Jalla suka jika nama dan sifatnya, jika nikmatnya nampak bekas pada makhluknya. Inilah bentuk dari kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah menyukai
Allah suka melihat bekas nikmatnya yang diberikan kepada hambanya. Lalu bagaimana merealisasikan? Kita ambil contoh. Jika nikmat tersebut berupa harta, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Allah memberikan rezeki kita berupa harta, makanan, tumbuhan, istri dan anak-anak dan yang lainnya. Misal, jika nikmat tersebut berupa harta, maka Allah akan senang jika nikmat tersebut ditampakkan oleh hamba tersebut. Dengan cara apa? Mensedekahkannya, menginfakannya, saling berbagi kepada sesama muslim, kepada orang yang kurang cukup, mensedekahkannya. Allah suka apabila nikmat yang ada pada hambanya itu, yang bekas pada hambanya itu ditampakkan. Dengan cara apa? Di jalan Allah tentunya, harta, membantu orang-orang yang fakir, mensedekahkannya. Dan contoh yang lainnya, misalkan Allah memberikan nikmat berupa ilmu, maka Allah suka apabila nikmat tersebut, yang ilmu tersebut yang Allah berikan kepada kita itu kita tampakkan dengan kita apa? Mempelajari ilmunya, mengamalkan ilmunya, ya, seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke pembahasan materi al-asma al-husna. Alhamdulillah, ya, kalian semua telah naik dan berada di kelas 6. Tentu kalian wajib bersyukur atas segala nikmat tersebut. Allah masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang. Kalian wajib, kita wajib bersyukur kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha mengetahui semua usaha dan kegiatan belajar kita. Sebab Dialah Allah Al-Alim. Makna Al-Alim, Al-Alim merupakan nama dan sifat Allah yang dimana artinya Allah itu Maha mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala atau semua amal perbuatan yang dikerjakan hamba-hambanya. Allah telah mengetahui dan mencatatnya sejak 50.000 tahun lamanya sebelum manusia atau sebelum kita diciptakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, barakallahu. Para nabi dan rasul mendapatkan ilmu berupa wahyu dari Allah. Kitab suci maupun hikmah, sunnah Nabi, semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Karena Dialah Allah, Rob mereka, Rob kita semua, Robnya para rasul dan para anbiya. Dialah Allah Al-Alim yang Maha mengetahui. Perhatikanlah anak-anak sekalian di halaman kedua kisah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 sampai 33, yang dimana ayat tersebut telah kita hafalkan bersama di kelas 6 ya. Alhamdulillah. Insyaallah semuanya pada hafal. Nah, perhatikan nih ceritanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Ya. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kita, untuk kamu, untuk kalian. Sumastawa ila sama. Kemudian Dia menuju ke atas langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Dan Dia menyempurnakan, dan Dia Allah menyempurnakan ya menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dialah Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik yang tersembunyi ataupun yang tidak tersembunyi. Ya, baik yang nampak ataupun yang tidak. Ini merupakan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat berikutnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya
aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Kemudian para malaikat pun berkata, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Kemudian malaikat pun melanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa nusabbih, bertasbih, bertasbih, kemudian wa bihamdik, ya, memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, wa 'allama 'adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'iha ulaika in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat secara seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu memang yang benar. Kemudian di ayat berikutnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah fa qala anbi'uni bi asma'iha wa in kuntum shadiqin. Kemudian qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, subhanaka la ilma lana, ya, tidak ada yang kami ketahui illa ma 'allamtana, selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya Engkau ya Rabb yang Maha mengetahui, Al-Hakim, dan yang Maha bijaksana. Kemudian di ayat terakhir pada kisah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama Anda. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Inilah kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 sampai 33. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Seperti, ya, misalkan ditanya tentang dalilnya, maka kita sebutkan dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 29 ayat sampai ayat 23, yang menjelaskan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Maha mengetahui sesuatu yang nampak, ya, baik yang tersembunyi pun Allah Maha mengetahui. Seperti makhluk yang ada di dunia, di jagat raya, di alam semesta, maupun yang tersembunyi di dalam hati maupun di alam gaib. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bidzatis sudur. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hati kita. Allah Maha. Wallahu alimun bidzatis sudur. Pada hati-hati kita Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Setelah kalian mengerti dan menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, lalu bagaimana seharusnya kita bersikap dan berbuat setelah kita memahami bahwasanya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang ada di hati kita. Lalu bagaimana setelah itu, setelah kita mengetahui, sikap kita seperti apa, kita berbuat seperti apa? Tentu anak-anak sekalian, hendaklah kita sekalian rajin belajar dengan baik, dengan jujur. Manfaatkanlah waktu kita selama di dunia, masa muda kita, manfaatkan dengan baik. Tentu kita akan menyesal apabila kita menyia-nyiakan belajar kita selama ini. Karena apa? Mungkin orang tua kita tidak tahu,
Tapi Allah Maha mengetahui dan kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya jangan pernah malas belajar, jangan bolos-bolos lagi. Ya. Kemudian berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon tambahan ilmu. Ya. Rabbi zidna ilma. Ya. Kemudian meminta kepada Allah petunjuk al-hadi atau hidayah. Ya. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, wa tuqa, ketakwaan, wal afafa, kecukupan. Kemudian meminta kepada Allah taufik, pertolongannya agar dapat mengamalkan ilmu itu dengan benar dan tawadhu. Merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mengetahui kekurangan kita, kekhilafan kita dan kesalahan kita. Tentu manusia itu tidak ada yang luput dari dosa. Oleh karenanya senantiasa kita berdoa, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa kita. Karena Allah Maha mengetahui. Mungkin orang-orang nggak tahu apa yang kita lakukan, kemaksiatan apa yang kita lakukan secara tersembunyi, secara tidak nampak. Tapi ada Allah yang Maha. Innallaha alim. Innallaha alim. Sesungguhnya Allah yang Maha. Dan semoga tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita bisa ikhlas di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam menuntut ilmu, karena ikhlas dari dalam hati kita. Dan yang hanya tahu isi hati kita hanya Allah, manusia saja. Oleh karenanya senantiasa kita meminta kepada Allah keikhlasan di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kita menyampaikan ilmu-ilmu kepada orang lain, kepada keluarga kita yang belum mereka ketahui. Ingatlah Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, Allah akan menyaksikan. Baik nampak atau tidak. Anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang dimengerti. Ya, tentu anak-anak sekalian, barakallahu fikum. Ada tugas dari kami tentunya. Ya. Tugasnya adalah mencari dalil selain di surat Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan tentang yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengetahui. Insya Allah banyak di juz 30, juz 29, juz 28 dan semua Al-Quran insya Allah ada yang dalil tentang bahwasanya Allah yang Maha mengetahui. Kalian cari dalilnya minimal 5, ditulis di buku dan dilafalkan. Contoh, kami nemu misalkan ayatnya Innallaha alimun bidzati sudur. Ditulis ayat sekian, surat sekian, kemudian distorkan. Ini ayat pertama seperti ini, seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat tugasnya apa? Dicatat, ya, dikerjakan, diamalkan, diperdalam lagi. Nah, barakallahu